Halo guys, salam kenal. Di sini gue mau ngenalin ke kalian game dari PS1 yang genrenya action adventure. Nama gamenya sendiri itu Alundra 2. Gamenya seperti apa? Langsung aja kita mainin ya. Nah, di sini ada dua tingkat kesulitan. Gue bakal mainin yang mode easy aja. Karena sebenarnya easy itu seperti normal guys. Nah, yang normal ini malah seperti hard. Jadi gue bakal mainin di mode easy aja. Kalau kalian main di Android kayak gua gini, gua saranin coba main di mode easy dulu, karena main di Android ini beda dengan main pakai stick PS. Jadi lebih kagok main di Android guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu, game Alundra 2 tuh kurang lebih dari segi grafisnya tuh seperti ini. Bisa gua bilang ini udah cukup bagus ya, dibanding game-game PS1 pada umumnya yang grafiknya masih agak kurang. Nah, kalau dari segi gameplay sama segi story game Alundra ini storynya masih bagus lah, masih sedikit. Gua kasih nilai 8 lah, 8,5. Nah, karena ini game offline, jadi bagi kalian yang mungkin kuotanya lagi nggak ada, atau di rumah kalian lagi nggak ada sinyal, atau mungkin kalian bosen dengan game online yang nggak ada tamat-tamatnya, kalian bisa coba mainin game ini guys. Yang pastinya kalian harus download dulu emulator PS1 nya, baru kalian download file game Alundra 2 ini yang berformat ISO, yang kalian bisa download di Google. Oke, ini kita menyusup ke dalam kapal ya. Ini jagoan kita. Kenapa dia bisa tiba-tiba ada di kapal, gue juga kurang tahu detailnya. Mungkin detailnya ada di Alundra 1, karena jujur gue belum pernah main juga Alundra 1. Mungkin suatu saat bakal gue mainin. Oke. Kita mulai masuk ke gameplaynya guys. Oke, ini dia tampilan gamenya seperti ini. Ini ada tutor. Nah, harusnya di tutor ini tuh disebutin mencet tombolnya tombol apa gitu ya. Tapi mungkin karena settingan EPXSE gua kurang pas, jadi nggak muncul. Jadi harusnya ini kan tekan, tapi nggak dikasih lihat tombolnya, tekan bla 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 the run button to get past the conveyor belt. Nah, ini tuh harusnya pencet R2 gitu guys. Untuk tutorialnya gue jelasin lisan aja ya. Oke. Press the action button while running. Jadi action button tuh mencet bulat guys. Jadi ketika lari kalau mencet bulat itu jadi sweding. Oke. Mencet X untuk loncat, standar ya untuk game-game action, mencet X kalau buat loncat. Oke. Sekarang lari sambil loncatnya sambil lari. Oke. Nah, untuk geser kamera ke kiri dan ke kanan itu, kalau ke kiri L1, ke kanan R1. Oke, sini ada item. Nah, untuk buka petinya mencet kotak. Kita dapat item tanaman herbal untuk obat ya. Nah, kemudian kita disuruh masukin item tadi ke kantong atau pocket. Caranya mencet start, terus item, terus mencet X, terus masukin ke pocket. Oke. Pocket sendiri fungsinya sebagai shortcut guys. Jadi kalau kalian mau pakai item herb ini, kalian nggak perlu lagi mencet start terus balik lagi ke tempat tadi. Kalian tinggal mencet segitiga aja. Jadi lebih simple. Oke. Nah, untuk lari sendiri kalian cukup mencet sekali aja R2 nya. Oke, di sini ada item lagi. Nah, di game ini tuh nggak ada sistem level guys. Jadi kalian
untuk memperkuat karakternya tuh bukan lewat level up atau experience. Kalian untuk memperkuat karakter ini, jagoan kita ini harus mendapatkan item-item yang lebih kuat lagi. Dan untuk menambah bar HP, kalian bisa lihat bar HP gue baru 200. Bar HP itu bisa kita tambah kalau kita nemuin item yang bisa buat nambah bar HP seiring jalan cerita berjalan ya, jalan game. Mirip-mirip game God of War sih kalau kata gue. Nah ini ada selebaran. Nah nama jagoan kita ini Flynn ya, Flynn. Jadi Flynn ini seorang pemburu bajak laut. Dia di buron. Dia lagi buron guys. Oke. Serang mencet kotak biasa. Nah untuk serangannya ini masih monoton, satu serangan. Tapi nanti seiring berjalannya game sama kalian harus mendapatkan item untuk menambah variasi serangan kalian. Di game ini juga ada sistem magic. Tapi untuk awal-awal kalian belum bisa pakai magic tersebut. Magic baru bisa didapatkan di pertengahan game. Oke, ini ada cutscene. Kita lihat dulu guys cutscene-nya. Kekurangannya game ini tuh di bagian cutscene-nya tuh nggak ada dialog atau nggak ada kotak dialognya gitu ya. Jadi nggak ada suara sama nggak ada kotak dialog. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka omongin gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di file ISO yang versi lain mungkin ada. Yang gua tahu kan file ISO PS1 tuh ada 3. Ada yang versi USA-nya, ada yang versi Europe-nya, sama ada versi Jepangnya. Atau NTSC, PAL, sama yang versi Jepangnya gue lupa namanya apa. Nah itu biasanya di salah satu itunya ada ya guys bedanya gitu. Nah ini yang tapi yang sering gue lihat sih nggak ada sih emang di bagian cutscene ini. Nah yang gendut ini tuh pemimpin guys, pemimpin dari 3 orang ini yang tangannya pengait ini ya. Yang cewek tadi, nah yang cewek pakai baju pink itu anaknya kalau nggak salah. Kalau yang kurus itu gue kurang tahu ya, gue kurang ingat. Mereka lagi ngobrolin sesuatu. Nah ini yang bakal jadi musuh kita guys. Kelihatan mirip ini ya, Darth Vader. Darth Vader dari Star Wars. Nah di setiap musuh kita ini banyak yang punggungnya ada kunci, semacam kunci mainan gitu. Nih. Nah kalau kalian lihat itu di punggungnya kayak ada semacam kunci mainan yang muter-muter itu. Kenapa mereka bisa ada kuncinya? Nanti kalian kalau misalnya kalian mainin game ini terus ngikutin alur gamenya, kalian pasti tahu. Untuk sekarang nggak gue kasih tahu dulu. Nah ini kita kan sebagai pemburu bajak laut, yang 3 orang tadi tuh bajak laut guys. Kayaknya dia rencana ingin membajak kapal ini. Tapi yang anehnya bajak laut naik kapal terbang. Mungkin sebenarnya bajak udara kali ya, bukan bajak laut. Oke, kita dapat kunci yang tadi robot putih tadi jatuhin. Nah, yang kunci tadi kan tulisannya biru. Nah, itu dia item spesial. Kalau item spesial itu dia item yang hanya bisa digunakan pada saat tertentu aja guys. Jadi nggak bisa digunakan setiap saat dan hanya biasanya pada saat tertentu atau pada orang-orang tertentu gitu. Jadi untuk sekarang belum bisa dipakai.
ada obrolan lagi. Yang botak tadi, yang gendut tadi namanya Zeppo ya. Gue bakal translate semampu gue ya. Kata si Zeppo gini, Milena lebih baik mengapresiasi masalah saat aku pergi untuknya. Nah, gitu. Milena nih sepertinya istrinya guys, gue kurang tahu juga sih. Milena membuatku menjadi pengasuh dari sekumpulan pembuka kaleng. Pembuka kaleng itu maksudnya robot yang putih tadi ya. Sabar ayah, kita menerima misi ini dan harus melakukan yang terbaik sekarang. Oke. Kata si Albert. Oh Albert ini anaknya juga guys. Cowok kurus tadi. Aku tahu. Tapi kau tahu, mereka itu berjalan di kapal ini terlihat menyeramkan. Kau menyebut itu lagi. Mereka bahkan berbicara secara lucu. Dia ngegibah ya, ngegibah robot yang putih ini nih, robot-robot ini. Semua yang mereka katakan hanya gigi. Tidak banyak obrolan yang mereka lakukan. Seperti kau pernah mengobrol dengan mereka saja. Hahaha. Kau tepat sekali Ruby. Ya, dia lagi ngegibahin robot itu ya. Apa itu? Sepertinya aku mendengar sesuatu lah. Ini si Flynn ini kayaknya ketahuan dia nguping. Kayaknya kita harus kabur guys. Oke. Nah di game ini tuh kita bakal banyak nemuin tuas-tuas kayak gini. Ini tuh hampir di setiap dungeon ada tuas-tuas begini. Jadi ini fungsinya buat ngebuka pintu atau buat puzzle gitu guys. Pertama kita keluar dulu. Sini ada 3 pintu, gue coba pintu yang ini. Oh ini nggak ada apa-apa. Oh ini tempat tadi kita keluar ya. Kita balik lagi, gue coba pintu yang ini. Oh ini kamar mandi, ada musuh. Oke. Gue bakal coba pintu yang lain. Masuk lagi sini. Yang bikin kagoknya tuh di game ini tuh gonta-ganti sisi kameranya tuh masih manual guys, nggak ngikutin karakternya. Makanya gue bilang kagok kalau pakai Android. Salah satunya alasannya ya ini. Aduh. Oke, di bawah banyak musuh. Langsung kita jabanin aja. Au. Oke, kita berhasil. Waduh, hilang. Dapat item herb lagi. Oke, kita dapat di save room ya, tempat aman. Nah, ini fungsi lingkaran ini tuh untuk merestore HP sampai full, guys. Merestore HP, darah, sama energy point buat magic. Cuma energy point nanti dapatnya. Oke, buku ini buat nge-save. Gue bakal nge-save dulu. Oke.
Nah, ini buku ini fungsinya cuma bisa buat nge-save doang guys, jadi nggak bisa buat nge-load. Kalau kalian mau load save-annya, kalian harus balik lagi ke menu awal sebelum memulai game tadi yang pas di awal tuh. Di luar lagi badai ya. Ini suaranya gini guys. Kalau kalian perhatiin tadi pas gue lagi tarung sama robot, itu damage-nya kan sebanding gue nyerang 11 dapat serangan 15. Nah, kalau kalian main di mode normal, kalau kalian diserang itu 30 guys damage-nya. Kalau kalian nyerang cuma 6 apa 8, jadi nggak seimbang. Apalagi kalau kalian main di Android itu bakal kerasa sih susahnya. Tapi kalau kalian suka tantangan, boleh kalian coba tuh mode normal bermain di Android. Oke, sini ada scene lagi, si Flynn nguping ya di sini. Yang 3 orang ini kayaknya lagi nyari penyusup kayaknya. Si Flynn ini kan tadi ketahuan. Si Flynn ini lagi sembunyi. Iya, dia masuk nggak jadi guys. Rasanya ada yang aneh. Set, sama-sama nengok. Oke, kita tarung ya, robot itu otomatis ketahuan sama si Zeppo, Ruby, sama Albert, sama tiga orang ini sebenarnya bukan karakter utama, tapi lumayan berpengaruh sih guys sama alur cerita. Sebenarnya lebih ke kayak grup lawak gitu, grup kocak, karena setiap ada mereka tuh pasti ada aja adegan kocak gitu, dengan lucu sih kalau kalian ngikutin dialognya. Oke, di sini kita dikunci semua jalur kaburnya. Kita bakal ngelawan dia guys. Dia milikku. Kalian berdua mundurlah. Dia milikmu ayah. Hajar dia pap. Oke, kita bakal ngelawan si Zeppo guys. Mini boss pertama. Oke, good. Oh no, kalau kalian lihat gue ngasih serangan 11, nerima damage 14, 11. Itu masih balance guys. Tapi kalau kalian main di mode normal, kalian ngasih damage-nya paling cuma 8, 6, dan kalian terima serangannya 40, 30, sakit banget. Karena tadi sebelumnya gue udah nyoba juga main di mode itu, dan gue mati 2 kali. Game over 2 kali gue main di mode normal. Mungkin gue belum terbiasa juga, makanya gue coba main di mode easy sekarang. Nah, kau pikir kau dapat melawanku dengan tangan kosong? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau mengatasi penghancur tulang milikku. Oke, rasakan ini sekarang bocah. Iya, si Flynn-nya menghindar guys. Dia kejedot tembok. Nih, si putih ini terganggu kayaknya guys, karena di luar ada keributan. Cutscene lagi. Di awal-awal game ini emang banyak cutscene ya guys. Jadi buat pengenalan dulu. Tapi setelah kita tiba di desa pertama, itu cutscene-nya bakal berkurang kok.
kapalnya hancur guys, akibat pertarungan si Flynn sama si Zeppo. Hancur kapalnya. Si putih ini marah ya, si robot putihnya marah karena dia tuh semacam kayak kapten kapal gitu. Dia marah ngelihat kapalnya hancur. Oke, sebentar lagi mau meledak kapalnya. Seperti yang gue bilang nih, si trio kocak ini kabur guys. Setelah habis bikin masalah kabur mereka. Sisa si Flynn sama si robot putih ini. Kita bakal taruh sama dia guys. Ini mini boss kedua kita. Iya, Shining balik lagi. Gue rasa sih si Ruby ini tertarik sih sama si Flynn, sama jagoan kita. Kalau ada teksnya mungkin lebih bisa diperjelas lagi kali ya. Iya, mereka nggak jadi gebuk-gebukan guys, jatuh. Oke. Kita lawan dia guys. Ini bos kedua kita. Oke, kita lawannya santai aja, nggak usah lari. Mencet kotak-kotak aja. Aduh, wah sakit rupanya. Kita siksa di sini aja. Bentar lagi dia mati guys. Oke, dia mati. Kalau di mode isi sih emang beneran isi sih kayaknya bosnya. Tapi kalau di mode normal nggak tahu kenapa guys, bosnya di hard banget gitu, kerasa banget bedanya. Karena pukulan monster biasa yang tadi, yang robot biasa yang warna biru tadi tuh kalau kena kita aja serangannya 30. Kalau yang putih ini sekali serang 40, 45. Sakit guys. Makanya gue udah 2 kali main di normal, game over. Gue coba biasain diri dulu deh diisi. Mungkin nanti kalau gue udah lancar mungkin bakal gue mainin juga di mode normalnya. Oke, itu si Ruby. Gue rasa sih dia tertarik sih sama si Flynn. Oke, mereka mau loncat ya, karena pesawatnya meledak. Mereka mau loncat. Ini si Zeppo ini didorong guys, takut tadi dia mau loncat tuh takut. Didorong sama anaknya, durhaka emang anaknya. Oh. Jadi tempat kita tarung sama mini boss tadi tuh bentuknya kunci guys. Bentuknya kunci raksasa. Jadi pesawat ini tuh ngangkut kunci raksasa. Kunci raksasa ini fungsinya apa sih? Nah, nanti ada kok guys di sini nih. Bakal diliatin fungsinya kunci raksasa itu apa. Oke, kuncinya jatuh ya. Soalnya pesawatnya juga udah meledak. Kalau kalian ngikutin alur scene-nya, alur cutscene-nya, alur dialognya, kalian bakal paham guys. Story di game ini tuh lumayan menarik gitu. Menarik lah, bukan lumayan lagi, menarik gitu. Cuma mungkin alur dari ininya
karena nggak ada dialog jadi tidak terlihat jelas. Oke, ini si Flynn jatuh ya dia. Ini kuncinya. Kuncinya ini nancep guys di punggung paus. Kalian lihat kuncinya mulai muter-muter. Ntar kalian bakal lihat kunci itu fungsinya apa sih. Ini gue pakai emulator EPX XE versi 2,8 ya, 2.0.8 kalau nggak salah. Oke, kita jatuh ke laut. Nah ini kejadiannya malam ya guys ya. Kejadiannya malam, jadi makanya agak-agak gelap gitu. Karena ini kejadiannya malam. Nah, fungsi dari kunci tadi yang jatuh nancap ke punggung paus tuh ini guys. Jadi kunci itu tuh bisa merubah makhluk hidup jadi semacam cyborg gitu. Sekarang ikan pausnya jadi tampak jadi kayak cyborg gitu. Double kill. Mirip monster yang ada di kartu Yu-Gi-Oh kata gue sih. Nah, lihat di ekornya ada baling-balingnya. Oke. Oke, kita terdampar guys. Setelah kita terombang-ambing di lautan, kita terdampar. Nah, senangnya gue dari game PS1 tuh banyak background musik, backsound musik tuh yang melodinya tuh enak didengar gitu. Jadi gimana ya, beda lah kalau kalian pernah mainin game-game PS1 yang RPG, Suikoden misalnya, Suikoden 2, itu background musiknya itu enak gitu buat didengar. Beda dengan game sekarang. Kalau game sekarang sih kalau kata gue lebih mengutamakan grafis sih. Walaupun banyak juga yang dari segi musiknya banyak juga yang bagus, tapi nggak seasik waktu game sama game PS1 macam gini. Kalau game PS1 tuh bisa gue bilang dari segi gameplay sama story itu dia unggul. Kalau dari gameplaynya itu kita bakal ngerasain bener-bener kayak lagi main game gitu. Artinya tuh bukan hanya sekadar menikmati grafis, tapi kita juga nikmatin permainannya gitu guys. Kalau game-game kayak PS2, PS3, PS4, kalau PS2 sih masih lumayan lah. Mulai dari PS3, PS4 sekarang permainannya lebih mengutamakan grafis. Hanya beberapa, mungkin nggak terlalu banyak yang mengutamakan story gitu ya. Bahkan kalau kita lihat banyak game-game PS1 yang sekarang bisa dimainkan ulang di PS4. Makanya game PS4 ada fitur bisa mainkan game-game
di versi PS sebelumnya dari PS1 sampai PS2 ya kalau nggak salah. Itu mungkin karena mereka game pihak PlayStation sendiri nyadari kalau game PS1 itu lebih asik gitu. Permainan game PS1, PS2 itu masih asik buat dimainin gitu. Oke, kita dirawat guys di salah satu rumah warga ya. Tadi kan kita lagi habis ditolong tuh. Yang tadi baju hijau itu kalau nggak salah kepala desanya. Gue lupa inget guys. Namanya. Oke, kita udah bisa main lagi. Oke guys, kita udah sampai di rumah warga yang pertama. Ini ada celengan, gue pecahin dulu deh. Celengan bocil gue pecahin. Oke, mungkin sampai sini dulu video Alundra 2 ini dari gua. Mungkin video ini mungkin masih banyak kekurangan ya. Gua mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin bagi kalian yang punya pendapat atau punya tips lain mengenai game ini bisa komentar di bawah. Bagi kalian yang suka boleh silahkan di like. Kalau mudah-mudahan sih banyak yang like ya biar gue lanjutin ya. Ya itu aja sih video dari gue. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.